Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu kakak harap kalian baik-baik saja. Jumpa kembali di Sekolah Minggu Online edisi 23 Mei 2021. Kita masih dalam suasana tema Bulan Budaya dan Bahasa. Hari ini kita menggunakan etnis Sumba. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadat Sekolah Minggu hari ini, kakak harap yang masih lari-lari, tolong duduk yang rapi, duduk yang sopan, dan kita akan memulai ibadat Sekolah Minggu hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang dahsyat, luar biasa, dan pastinya dalam keadaan yang sehat selalu. Nah adik-adik, pada pagi hari ini adik-adik tidak akan sendirian, tapi adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak pengajar yang bertugas pada pagi hari ini. Yang pertama, kakak sendiri, kakak Rina sebagai MC, ada juga kakak Dana, halo kakak Dana, ada juga kakak Esther, halo kakak Esther, ada juga kakak Feli sebagai pemusik, halo kakak Feli. Ada juga kakak Alis yang memimpin doa pembuka, ada juga kakak Nita yang memimpin doa syafaat, dan ada juga kakak Natalia yang memimpin doa firman sekaligus membawa kita dalam doa firman. Dan koordinator pada pagi hari ini yaitu kakak Ningsi, dan ada kakak pengajar dari lingkungan pelayanan 5 yang bertugas untuk merekam dan mengedit. Oke, baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan 3 pujian sekaligus. Yang pertama, Kingkong badannya besar. Yang kedua yaitu 2 orang bersaudara. Dan yang ketiga yaitu Bapak Abraham. Kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa buka. Untuk itu kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ketemu sekolah minggu online pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan.
Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena cinta kasih Tuhan. Tuhan masih menjaga kami, memelihara kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu online. Kini Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya sekolah minggu dengan baik. Ini doa kami hanya kepadamu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak ajak kita semua untuk duduk yang manis, duduk yang baik, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami, supaya kami dapat mendengarkan, kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari berfirman bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Kakak ulangi, kitab Yoel pasal 2, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Kalau adik-adik semua sudah mendapatkannya, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Kitab Yoel 2, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32, di bawah perikop Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kanata memberikan renungan singkat untuk kita semua, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Yoel adalah nabi yang melayani bangsa Yehuda. Ketika itu tanah Yehuda mengalami kehancuran karena pasukan belalang yang besar jumlahnya melahap daun-daunan dari kebun anggur, pohon, dan ladang mereka. Yoel mengingatkan bahwa tidak lama lagi akan datang hari Tuhan yang lebih dahsyat. Pasukan bangsa yang kuat akan datang menyebabkan kehancuran, dan akan ada tanda-tanda di langit dan bumi, darah, api, gumpalan asap,
matahari yang menjadi gelap, dan bulan yang menjadi darah. Oleh karena itu, Yoel mengajak bangsa Yehuda untuk bertobat, karena Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan kepada umatnya. Ketika umat Allah bertobat dan mencarinya dengan sungguh, Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya, memulihkan keadaan mereka, bahkan mencurahkan berkat yang melimpah. Allah juga berjanji suatu hari akan mencurahkan rohnya pada umatnya sehingga mereka memiliki kuasa yang besar. Semua bangsa dari segala penjuru bumi akan dihakimi oleh Allah menurut perbuatan mereka. Barang siapa yang memusuhi Tuhan akan mendapat hukuman, sedangkan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada hari itu, tanah Yehuda dan Yerusalem akan dipulihkan, dan Tuhan akan tinggal di sana bersama-sama dengan umatnya. Nah, adik-adik, di bawah terang tema Roh Kudus tercurah bagi semua manusia, adik-adik tadi sudah menyaksikan video tentang nubuat Nabi Yoel mengenai suatu hari yang disebut sebagai Hari Tuhan. Nah, Nabi Yoel menggambarkan suatu kondisi atau suatu keadaan pada hari itu yang penuh dengan kabar gembira, sukacita, dan juga kabar duka cita yang datang secara bersamaan. Nah, pada satu sisi, Nabi Yoel menggambarkan kabar gembira. Ia menyatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Roh itu akan memenuhi manusia, baik itu laki-laki, perempuan, baik itu orang tua atau anak-anak, dan budak atau hamba juga akan dicurahkan oleh roh itu, dan mereka akan dipenuhi dengan karunia yang beraneka ragam. Nah, namun adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sisi lain, Nabi Yoel juga menggambarkan suatu kondisi yang mengerikan, di mana darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap menjadi gambaran pertama saat hari Tuhan itu tiba. Itu dalam ayatnya yang ke-30. Nah, alam menunjukkan rupa yang mengerikan, di mana matahari padam atau gelap gulita dan bulan berubah menjadi darah. Itu dapat anak-anak adik-adik lihat di dalam ayatnya yang ke-31. Nah, namun adik-adik, di tengah semua peristiwa yang mengerikan, yang hebat dan dahsyat itu, Nabi Yoel memberikan satu pengharapan yang mutlak, yaitu siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu dapat adik-adik lihat dalam ayatnya yang ke-32. Nah, apapun kondisi dan situasi yang terjadi, Allah adalah keselamatan kita. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengutip nubuat dari Nabi Yoel ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Oke adik-adik, adik-adik masih ingat tidak tentang Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong untuk kita semua yang kemudian tercurah pada peristiwa Pentakosta yang hari ini kita peringati atau kita rayakan. Janji nubuat yang telah dinubuatkan itu telah digenapi oleh Allah karena Roh Kudus telah turun dan telah sedia menolong kita umatnya. Menolong kita yang berseru kepada Dia. Oleh sebab itu adik-adik, karena kita semua telah dicurahkan oleh Roh Kudus, kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, biarlah dalam segala aktivitas kita, dalam segala kegiatan yang kita lakukan, biarlah kita dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Baik itu dalam kita belajar, dalam kita mengerjakan soal ulangan,
dalam setiap kehidupan kita, biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan untuk selalu memimpin kehidupan yang kita jalani ini. Sekian renungan singkat dari Kanata. Shalom. Oke, baik adik-adik, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Diingatkan kembali lagi kepada adik-adik semua untuk memberikan persembahan kepada kakak-kakak pengajar yang ada di lingkungan masing-masing. Mengiringi persembahan, kita mengangkat pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Yang berkata lingkupi. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, ambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas tuntunan penyertaan Tuhan, kami telah menyelesaikan sekolah minggu online kami dengan baik Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan bisa menjadi berkat dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, ini adalah ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan manis-Mu Bapa. Dalam segala pendidikan, dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong cita-cita mereka, masa depan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kami, pengajar-pengajar dari lingkungan pelayanan 1 sampai dengan lingkungan pelayanan 8, dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan yang kami tekuni Tuhan. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh menjawab, Tuhan boleh memberkati sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat Mama dan Bapak Pendeta dalam menjalankan tugas dan pelayanan-Mu di tengah-tengah kami, Jemaat Karmel Fatululi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kedua hamba-Mu ini dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga
Setelah selesai dengan peribaratan sekolah minggu online ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat bertemu kembali lagi dalam sekolah minggu online berikutnya dengan baik Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, haleluya, amin. Demikian rangkaian ibadat pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadat online pada hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di sekolah minggu